jalan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, tentunya harus ada segera kerjasama dari pemerintah atau kita menggait swasta. Meskipun kalau untuk swasta mereka maunya ada untung. Nah, kalau mereka mau ada untung, maka masyarakat akan terbebani. Jadi fokus kita itu tetap terhadap bagaimana subsidi mampu menambah pasokan penyelenggaraan pemeliharaan seperti pompa yang rusak tadi kendalanya kan. Terus ada juga jaringan pipa, terus ada pemeliharaan, semuanya itu dibutuhkan oleh Pemda Kabupaten, karena mereka untuk kas saja sendiri kan sudah merugi. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan untuk menambah tadi gitu. Nah, di sini solusinya tadi makanya harus ada dari legislatif sedikit, terus Pemda RW Pelabuhan, dari pemerintah daerah itu memberikan rekomendasi kepada BPK, dan juga dari BPK nanti memberikan tata cara apa saja. Dan kalau misalnya kita nanti menaikkan tarif, kalau naikkan tarif berarti masyarakat terbebani Bang ya? Terbebani, Nah, masyarakat terbebani. Di kali ini kadang-kadang banyak orang yang tidak dapat air. Kalau tarif dinaikkan, ya masyarakat bakalan komplain. Nah, gitu guys. Jadi kalau kita menaikkan tarif, otomatis masyarakat yang tidak dapat air tadi akan komplain. Kenapa tarif air naik? Ya, padahal itu untuk menambah pemasukan rendah. Sekarang aja deh malah beban sih 45.000. Nah, beban aja 45.000 untuk sekarang. Kalau dulu Bang? Kalau dulu itu 30. Nah, kalau dulu 30.000. Itu saja untuk beban sudah dinaikkan, tapi listrik mungkin untuk pemakaian di booster itu besar Bang ya. Nah, kalau boleh tahu itu berapa Bang kalau per bulan Bang? Untuk di Kalau per bulan tergantung kadang-kadang setiap bulan itu kadang-kadang untuk semua booster aja ya, Ya. untuk kesimpulan aja ya. Kalau kesimpulannya paling tidak 500 sampai 600 jutaan. Nah, kisarannya itu kalau untuk seluruh booster itu operasional listrik ya, listrik aja nih, itu bisa mencapai 450, 500 atau Sampai 600. sampai 600. Tapi itu tergantung juga nanti situasi. Tapi Ya. yang lebih pastinya itu tengah-tengah 500-an. Nah, tergantung juga dari tarif. Tapi ini industri Bang ya, industri. Jadi itu dari listrik aja, padahal itu udah besar. Yang kedua kimia. Kimia Ya. kita berarti berhutang Bang ya. Nah, kimia kita Petani berhutang. berhutang. Untuk saat ini kita Kalau kimia ini dulu berhutang. kalau dulu untuk kimia kita dapat subsidi. Nah, kalau sekarang tidak lagi. Nah. Ada listrik aja yang dapat subsidi. Oh, untuk sekarang ini kita kimia itu ada subsidi. Nah, Dulu dulu. Jadi sekarang tidak ada lagi sekarang subsidi. bayar sendiri ya. Jadi dulu itu ada subsidi untuk kimia Bang ya. Ya kimia. Terus untuk pemeliharaan perbaikan juga ada juga uangnya gitu. Nah, sekarang itu tidak ada lagi guys. Jadi saat ini Perumda itu dipaksa mandiri secara finansial, namun keuangan belum bisa mampu secara finansial. Jadi sekarang buat kantor hitam, misalnya kalau listrik mati, Kalau listrik mati ya tidak operasi jadinya. oh jadi tidak operasi penumpang. Ya. Nah, jadi guys kalau listrik mati, ya pompanya mati, jadi tidak operasi. Berarti kalau listrik mati, air mati di bungkal ya. Ya mati. Nah, gitu guys. Jadi pelayanan Tidak ada itu dorongan ya. berarti kendalanya itu pertama tadi air yang kecil dan supply-nya, terus yang kedua banyaknya aset yang udah rusak, terus juga adanya jaringan pipa yang udah bermasalah. Dan juga kadang-kadang sering listrik mati di sini ini. Nah, dan juga kendala listrik. Padahal kita udah bayar listrik mahal, tapi nah yang namanya listrik ya kadang bisa mati juga. Sering Bang ya? Sering, lumayan sering Nah, ini. memang sering. Mungkin nanti ada mungkin data laporan harian Bang ya? Ya, ada. Mungkin nanti saya bisa lihat di data laporan hariannya berapa kali listrik mati dalam sehari dan juga berapa banyak kan dalam sebulan. Nah, berarti di sini kajian permasalahan kita tadi sudah jelas dan sudah dapat dicari solusinya itu dari pemerintah. Kita jangan memikirkan bagaimana nanti kedepannya pertanggungjawaban, karena pertanggungjawaban itu sudah ada mekanisme. Kita punya BPK, punya BPKP, apalagi sekarang ini kita sudah tegas. Pemerintahan sekarang itu berada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Percayalah, untuk sekarang ini penindakan hukum itu tegas, apalagi kalau sudah viral itu pasti mau siapapun itu pasti bisa dimasukkan ke penjara.
Nah, jadi pemerintah seharusnya lebih fokus dan membantu karena manajemen pelayanan publik terhadap masyarakat tentunya air bersih itu sangat penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan jika memang tidak mau untuk dilanjutkan, baiknya saja dibubarkan saja Perumda Air Minum Kita Pelabuhan. Tapi jika dibubarkan, apakah nanti masyarakat tidak memperhatikan, apakah pemerintah tidak bisa menyalurkan apa yang menjadi tuntutan dasar hidup mereka? Akhirnya pemerintah akan mendapatkan gejolak yang sangat-sangat besar di masyarakat. Jadi itu aja berarti Bang ya. Ya. Semuanya terima kasih nih Bang sebelumnya. Oke, ya, sama-sama. Terima kasih nih Bang ganggu waktunya. Ya. Jadi lagi kerja nih Bang ya. Ya. Terima kasih guys. Jadi itulah tadi sudah kita keliling semuanya di sini. Mulai dari lihat-lihat juga dan juga ada keterangan kendala-kendala apa aja kan. Jadi kalau di Tungkal ini memang dari sinilah Bang ya. Ya, dari airnya. sini, ya. Berarti kalau untuk dari Tungkal